meningkatkan kompetensi guru, pemanfaatan CHAT, GPT, AI, PPT, dan grup akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Pengawas sekaligus merangkap sebagai tim penilai ahli, izin Ibu menyebutkan namanya Ibu Kasmiati SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Impres 36 Wasegi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dewan Guru, juga yang sangat saya sayangi dan cintai. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, karena dimana pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan segala-galanya sehingga kita bisa hadir dan melangkahkan kaki kita untuk menghadiri kegiatan ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Seperti biasa, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh kepada yang diberikan tugas. Dipersilakan. Selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah kita. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pertama yang terhormat saya ucapkan Ibu Pengawas sekaligus pemateri pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya kasih selalu Bapak Ibu guru hebat SD Impres 36 Wasegi yang senantiasa selalu eksis dalam segala kegiatan di sekolah. Pertama-tama senantiasa saya mengajak kita semua mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, ridho-Nya, berkah dan karunia yang diberikan pada kita sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita boleh berkumpul bersama-sama kembali dalam suasana kekeluargaan di SD Impres 36 Wasegi, di mana dalam mengikuti kegiatan workshop yaitu yang tadi sudah disampaikan, yaitu peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan chat GPT, IBT dan Grok, di mana pembelajaran ini adalah pembelajaran baru kita dengar. Untuk itu saya memandang perlu untuk ke depan supaya Bapak Ibu guru mengetahui seperti apa model pembelajaran itu, dan sekaligus mungkin boleh izin Ibu mungkin bisa mempraktikkan Bapak Ibu guru saya sehingga di dalam tahun ajaran baru ini sudah ada bayangan sekaligus bisa kita melakukan seperti apa yang ada saat ini. Karena
Apapun itu, kita sebagai pendidik tentunya tidak bisa monoton itu saja. Ketika kita ada perubahan, pembaruan, mungkin boleh kita mendapat ilmu tambahan sehingga bisa kita tularkan, kita torehkan kepada anak-anak peserta didik kita. Harapan saya agar dengan adanya kegiatan ini ke depan mungkin bisa lebih baik, lebih maju, lebih eksis Bapak Ibu guru dalam kita membina putra-putri kita. Kita menjadi guru sehingga ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Acara yang berikutnya adalah yang acara inti yang kita tunggu Bapak Ibu guru, yang mana acara kegiatan ini akan disampaikan oleh narasumber kita, dan kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga bisa bertemu dan berkumpul di ruang yang indah ini guna melaksanakan workshop. Bapak Ibu, terima kasih atas kepercayaannya untuk saya diundang di sekolah ini yang kedua kalinya ya Bapak Ibu. Dulu di Kurikulum Merdeka, dan sekarang ini di pembelajaran mendalam. Nah, nanti kita akan bicara tentang pembelajaran mendalam itu sebenarnya apa, kenapa kemarin Kurikulum Merdeka hanya sebentar ya kayak Bapak Ibu. Nah, saya melihat dengan spanduk yang di depan ada peningkatan kompetensi guru, pemanfaatan ChatGPT, AI PPT, dan Grok. Ya, nah sebenarnya tadinya intinya kita bagaimana untuk pembelajaran mendalam itu seperti apa. Tetapi nggak apa-apa. Ya nanti kita bicara dulu pembelajaran mendalam. Kemudian baru ini seperti ChatGPT, ya AI PPT dan Grok ini merupakan alat bantu Bapak Ibu, ya. Alat bantu yang nanti akan fungsinya mempermudah kita melaksanakan atau mencari ilmu di AIPT ChatGPT, AIPPT dan Grok ini. Nah, untuk itu kita awali dengan pembelajaran mendalam dulu. Karena mengawali kegiatan ini tadi sudah kita berdoa. Walaupun di situ yang dipasang kita pemanfaatan ChatGPT, ya, AIPPT dan Grok itu adalah alat bantu. Itu nanti, ya, itu nanti bagaimana kita dapat membuat RPP tanpa berpikir. Tanpa ya berpikir sih, tapi dengan cepat, nggak bermenit-menit, nggak berjam-jam. Coba kalau Bapak Ibu membuat RPP manual tuh mulai harus menuliskan identitas dulu, menentukan tujuan dulu. Nah, nanti dengan kita tahu materi apa, nanti kita kan sudah jadi. Ya, itu nanti ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu harus paham dulu apa pembelajaran mendalam itu apa. Kenapa harus pembelajaran mendalam? Baik Bapak Ibu. Nah, jadi pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Nah, nanti yang akan kita pelajari untuk mulai pendahuluan, pengertian pembelajaran mendalam, kerangka pembelajaran mendalam, implementasi pembelajaran mendalam, dan berikutnya pendahuluan di sini apa yang melatar belakangi kenapa harus pembelajaran mendalam itu. Ya. Diintegrasikan ke dalam pembelajaran sudah banyak hal yang Bapak Ibu sudah lakukan. Religius Bapak Ibu sudah melakukan mengawali dan menutup kegiatan dengan sudah lakukan. Nasionalis Bapak Ibu juga sudah melakukan setiap hari Senin ada upacara. Kemudian bisa ditanamkan di kelas-kelas, mau setelah berdoa mungkin kita menyanyi dulu lagu-lagu
daerah atau nanti penutupan waktu mau pulang ya. Biasanya saya kalau 5 menit atau 10 menit sebelum pulang, saya kalau pas matematika mungkin saya kasih hitung-hitungan kali-kalian, kemudian kita menyanyi lagu-lagu daerah, itu anak-anak senang sekali ya. Itu Bapak Ibu sudah melakukan itu. Kemudian adalah gotong royong. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menanamkan sifat gotong royong terhadap anak? Contoh, Bapak Ibu adanya kerja kelompok, ada kerja bakti, ada tugas-tugas kelompok, ada tugas mandiri. Nah kemudian selain gotong royong ada mandiri. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menanamkan rasa kemandirian siswa? Contoh, kalau ulangan tidak boleh ada yang nyontek, harus memiliki kepercayaan diri. Supaya anak-anak percaya diri, bagaimana Bapak Ibu bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan. Contoh, kalau berdoa jangan hanya yang itu saja, tetapi digilir, supaya semua memiliki kepercayaan diri, memiliki merasa dihargai. Kemudian creativity, itu kreativitas, bagaimana Bapak Ibu sebagai guru itu menanamkan jiwa, ya, jiwa anak berpikir tingkat tinggi, ya. Berpikir tingkat tinggi ini diukur dari apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa mengukur ini, oh ini berpikirnya sudah tingkat tinggi, ini masih tingkat rendah. Itu dari apa? Bapak Ibu ingat taksonomi Bloom? Mulai apa itu? Ada 6 kompetensi ya. Mulai dari memahami, ya, mengingat. Kemudian apa Bapak Ibu? Menerapkan, ya, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Nah itu ukurannya. Jadi kalau kritikal berpikir tingkat tinggi berarti level 4, 5, 6. Ya, jadi kalau baru memahami itu masih rendah. Jadi kalau memahami itu, misalnya Bapak Ibu menerangkan tentang Pancasila, anak itu hanya tahu aja Pancasila itu ada 5, gitu. Tetapi itu baru tahu memahami. Nah nanti meningkat lagi, baru anak-anak tahu bahwa Pancasila ada 5 itu apa saja, ya. Sudah, kemudian karakter, kompetensi, dan literasi. Nah, literasi itu sendiri ada 6 literasi dasar. Apa saja Bapak Ibu? Ada 6 literasi dasar. Ada literasi baca tulis, literasi numerasi, kemudian sains, kemudian finansial, kemudian digital, dan budaya dan kewargaan. Tapi ada nggak merahnya Bapak Ibu? Orange ya, ya. Ingat di bagian apa? Di bagian apa numerasi ya, berhitung ya, berhitung. Apa membaca dan membaca Ibu. Ya, jadi literasi numerasi itu kaitannya membaca. Itu ya. Jadi itu yang menjadi penyebabnya. Nah kemudian hanya 1% ini yang bisa menjawab, kurang dari 1% ya. Kalau begini lebih atau kurang Bapak Ibu? Kurang dari 1% itu hanya bisa menjawab apa namanya? Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Karena itu belum sadar kalau betapa pentingnya sekolah itu. Gitu. Jadi taunya ya ujuk-ujuk ikut temannya datang ke sekolah, pulang ya pulang, tidak tahu tadi itu nggak diingat-ingat lagi apa pelajaran. Seperti itu. Tapi sekarang ini diharapkan ini ada 3 prinsip ya dalam pembelajaran mendalam itu, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Berkesadaran tadi bagaimana kita menciptakan suasana anak itu sadar akan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. 8 dimensi profil lulusan, bedanya seperti itu. Nah 8 itu apa saja nanti kita akan pelajari. Nah ini pembelajaran mendalam kan ada 3 prinsip tadi ya Bapak Ibu. 3 prinsip: berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Seperti tadi, berkesadaran itu adalah pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh
ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif, komunikasi dan organisasi. Ini nanti sudah bisa dibawa pulang. Harapan saya nanti Bapak Ibu di luar itu ditanya apa sih yang didapat. Setidaknya Bapak Ibu sudah bisa mendapat, alah kemarin tuh P5 itu ada 6 dimensi, sekarang dapat tambahan 2 dimensi hanya komunikasi dan kesehatan. Dan ini tidak dilaksanakan tersendiri. Kalau kemarin tersendiri kan 20% ya, sekarang tidak. Nanti jadi 1. Nah ini sudah bisa dibawa pulang nanti. Nah kemudian rajin pangkal pandai. Menurut pendapat anak-anak bagaimana? Ada kalimat seperti hemat pangkal kaya. Menurut pendapat anak-anak bagaimana? Jadi anak-anak dipahamkan ada kalimat sepenggal saja hemat pangkal. Jadi orang tuh kalau mau kaya harus hemat. Misalnya Bapak Ibu tanya apa saja di situ. Kira-kira tanya apa coba di situ, tanya aja Bapak Ibu. Dicoba. Tadi Pak Guru tadi kan keluarga apa tadi? Iya, keluarga unik yang unik. Masih. Coba di situ sebutkan, jelaskan tentang keluarga unik. Coba nanti dia jawab apa? Ini pilihan ganda hitam ya. 1 semester bila perlu Ya, tahu sekali. Lebih bagus HP ku daripada laptopmu itu. Coba menggunakan akun lain. Tadi juga nggak bisa. Oh, bikin akun dulu. Kalau ini Baik, kok bisa? Bisa. Ngeri kakak punya ngeri kita tahu udah bikin apa. Ini dia cari. Oh bisa. Chrome-nya. Chrome mana? Udah Kak Baiko? Sudah aplikasinya? Sudah. Bu Ira, sudah. Bu Isa? Bu Sopi, sudah atau belum Bu? Bu Rael, bagaimana? Bisa Bu? Tidak ada informasi. Bu Ana, bagaimana Bu? Bisa? Bu Yayu bisa Ibu? Bu Yayu bisa? Bu Sur, bagaimana Bu? Bisa? Bu Elsa? Pak Guru izin bisa Pak? Sudah aman? Aman. Pak Man bisa Pak? Aman. Kira Bagaimana sudah bisa? Di PT sudah bisa. Bisa. Bisa Bang? Bisa toh. Dia olahraga. Bu Dayu bisa, Bu Sopi? Bisa. Bisa mana? Oh. Nanti mulai dari apapun saya akan cari dia. Izin Ibu bisa Ibu? aman-aman. Bisa. Saya suka mati dengan dia. Pokoknya semua bisa, mantap. Bapak Ibu udah ingat prinsip belajar mendalam ada 3. Apa tadi? Ya, dan sebagainya. Nah, menurut Pak Guru bagaimana? Pak Andre. Ya, baik. Bapak Guru kan ketemu saya dari pagi hingga siang ini. Menurut Bapak pertemuan kita itu seperti apa? Terima kasih sudah memberikan materi kepada kami semua. Ini merupakan salah satu pembelajaran yang sangat menyenangkan Ibu, bagaimana dari awal yang kita lalui bersama melihat perkembangan bahwa setiap kurikulum ini tidak maksudnya
ada perubahan mulai dari tadi Ibu sampaikan mulai dari ke-13 mulai kita mulai merasakan sudah mulai paham, namun dipaksa lagi untuk maju ke kurikulum baru lagi. Sedangkan kita maju di kurikulum Merdeka ini diminta lagi ditambah lagi dengan dimensi yang baru lagi, dan ini juga merupakan salah satu ajakan kepada kita semua bagaimana caranya supaya kita lewat pertemuan ini mungkin kita bisa diajak untuk lebih mengenal lagi tentang pentingnya metode-metode pembelajaran yang diberikan kepada kita semua melalui pertemuan ini. Menurut saya Ibu sangat baik, saya sangat senang, dan di sini juga melalui beberapa aplikasi tadi Ibu seperti aplikasi Chat GPI dan juga Grok, itu yang lalu-lalu itu kami sering, jujur saya Bu, sering searching di Google. Saya masih lihat dengan hasil dengan di buku yang saya ajarkan kepada anak-anak. Saya melihat bahwa ini sangat beda sekali Bu. Jadi kita harus tafsirkan satu persatu kata-kata. Kadang kalau kita tidak selidiki katanya baik-baik Ibu, kadang di soal itu ada kelebihan kata Ibu. Tapi melalui tadi saya dengan teman-teman lihat bersama-sama melalui beberapa aplikasi yang Ibu tayangkan depan, di sini kami langsung tiba-tiba merasa wah ini sangat menarik sekali Ibu, sangat membantu kami di SDA kami di sini Ibu. Berarti berguna ya Pak pertemuan hari sangat ini? Berguna sekali Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak, ilmunya itu tidak disirami, ini istilahnya siraman ya, ada siraman rohani, itu artinya supaya kita tidak diam di dulu aja gitu yang kita ketahui. Kalau orang berbeda, orang yang sering mendengarkan siraman-siraman rohani itu dengan yang tidak, kalau yang tidak biasanya bersifat kaku ya Bapak Ibu, karena yang ditahu ya yang itu gitu. Nah padahal ini banyak sekali yang perlu diketahui seperti itu. Maka Bapak Ibu, ini terima kasih luar biasa Ibu Kepala Sekolah yang selalu mementingkan ya kepentingan bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya menyegarkan pengetahuan-pengetahuan dari Bapak Ibu. Tidak banyak kepala sekolah yang memiliki pemikiran begitu. Saya punya binaan. Kalau ini kan bukan masuk di saya ya. Nah, binaan saya sendiri pun saya tawarkan di grup. Maksud saya menawarkan itu apa? Karena saya punya 32 sekolah ya. Maksud saya kalau yang dekat itu nanti saya gabung aja gitu. Tapi banyak juga yang diam saja. Jadi kayak kemarin kalau Nimbe, Pravi Kampung, Bandit itu bisa gabung dari saya. Tapi kalau yang lain diam saja kan kita nggak enak juga, kayak saya mau menawarkan apa gitu. Padahal saya pikiran saya, ayo kita. Kalau saya mau ke sekolah-sekolah saya tidak bisa memaksa Bapak Ibu. Kalau memang nggak mau kan, kenapa harus dipaksa gitu ya? Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ilmu yang secuil ini bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan, Amin. Bisa diterapkan di sekolah, baik dalam pembelajarannya seperti Bapak Ibu tadi masih ingat 3 prinsip tadi. Yang prinsipnya itu di pembelajaran mendalam itu bisa dengan apa yang tadi sudah diterapkan sehingga kita semua mengenal, kemudian kita memahami sekaligus untuk mempraktikkan. Sehingga apa yang diberikan saat ini tadi sudah sampaikan, sangat senang, kami sangat senang semua dari tambahan yang kita dapatkan sehingga bisa mengembangkan kita, terutama potensi kita ke depan. Jadi ilmu itu benar, setiap tahun kita tentunya ada perkembangan zaman seperti sekarang ini, tentunya kita akan bisa mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah terkait tahun demi tahun ada perkembangan. Jadi itu salah satunya. Jadi saya terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang sudah bisa hadir dan mengikuti ini dengan antusias yang luar biasa. Untuk ini sangat penting buat kita karena menginjak tahun ajaran baru ini di kota. Kemudian yang
adalah ada dana bantuan ya, dana bantuan, tapi kita dapat was kinerja di tahun ini yang bisa kita pakai untuk kita gunakan dalam kegiatan kita untuk sekolah, tidak bisa digunakan yang lain. Namun acuan yang saya lihat adalah untuk kegiatan kompetensi pendidikan pada dewan kita sekalian. Meskipun saya belum urus sampai hari ini, mudah-mudahan besok tetapi bisa berjalan. Yang penting bisa berjalan, dan nanti kita bisa kondisikan kesibukan saya pribadi kemarin, dan juga Dewan Guru kemarin sangat sibuk untuk ngurus izin dan lain sebagainya. Ada kita bersosialisasi dengan tetangga dan kesibukan. Saya terjun jadi mungkin habis ini saya bisa sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin tidak sampai di sini Ibu, mungkin ini ada berkelanjutannya. Apabila kami butuh lagi, pasti senantiasa kami akan menghubungi Ibu. Kiranya Ibu tidak pernah bosan dan tidak pernah merasa takut untuk kuasa Ibu, karena di dalam atas nama pribadi dan juga Dewan Guru, semoga kiranya karya Ibu ke depan selalu sukses. Amin. Berkati Tuhan dan kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. 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 Kata ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Boleh kita bikin dokumentasi Bapak. Dari awal sampai akhir kegiatan yang kita laksanakan dari pagi sampai siang hari ini. Dari saya pribadi, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Nerias maupun Ibu Kepala Sekolah, saya sedikit izin untuk mengucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Kepala sekalian, tim penilai ahli yang luar biasa yang sudah berbagi ilmu dengan kita semua yang ada di SDIPS 36 Pasegi. Menurut saya sangat bermanfaat sekali, di mana materi yang disampaikan tadi adalah materi yang memang belum pernah kita dapatkan, pernah kita dengarkan tapi belum pernah kita dapatkan. Itu menurut saya. Nah, baiklah Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan kepada yang bertugas dipersilakan. Kita menutup kegiatan pada siang hari ini dengan doa yang saya bawakan, yaitu doa agama Islam. Untuk agama lain boleh mengikuti. Ketika pulang nanti kita selamat sampai di tempat kita masing-masing, terutama kepada narasumber kita. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun hingga sampai di tempat dalam keadaan sehat dan selamat. Amin. Dari saya, apabila ada kesalahan atau kehilafan saya, baik kata-kata ataupun tingkah laku saya selama acara berlangsung atau kegiatan kita berlangsung, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.